Hijau. Ya. Silakan, Mas Ayu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian, hari ini kita latihan surat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204 dan 206. Dan diharapkan untuk perbaikan, Bapak Ibu diminta masukannya. Lanjut. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204 dan ayat 206. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ta'awuz, Cek. Oh iya, lupa. Iya. Yang wajib itu sebenarnya ta'awuz. Iya. Sebelum baca Al-Quran, bacalah ta'awuz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sadaqallahul azim. Oke, bagaimana penulisannya Bapak Ibu? Ini bagus tulisan Cek Nung pakai pena ya? Iya, belajar dikit. Tapi belum baru pertama ini Uni. Pena 1 mili ya. Khusus untuk kaligrafi. Ya. Belum pintar untuk kayak kaligrafi ya. Iya. Tapi belum, baru pertama ini tulisannya. Ampun. Masih bagus. Indarab yes. Bismillahnya belum ya? Apa? Belum pakai pena yang bagus. Bismillahnya masih yang tipis. Ya, bismillah. Bismillah masih pakai pena. Penanya warna putih kan? Bismillahnya pakai pena biasa. Iya. Pakai pena yang ayatnya oke ya Bapak Ibu ya? Oke nih. Huruf wawunya jangan sama tinggi sama yang mana? huruf Mana? Ya, wow, semua wawunya tingginya sama dengan yang lain, harusnya kan agak ke bawah, ini di bawah. Ya. Tangkai itu. Jangan tinggi sama kayak walahu, wanya sama lam sama tinggi. Tambah tangkai ke bawah ini. Wow. Bukan bawah dari itu harusnya kan. Ya benar. Wow, huruf wawu. Wow. Seperti walahu. Maksudnya kepalanya kalau bisa di atas garis, maksudnya gitu ya? Bawah, turun ke bawah, turun tadi ekornya iya, ke bawah. Maksudnya kepalanya itu turun di atas garis. Kepalanya itu di atas garis pas. Maksudnya jangan di tengah gitu, maksud Bu Yelnis. Oh iya. Alif kan. Oh. Itu sama tinggi dengan alif ya. Tinggi dengan alif. Tambah aja, tinggal tambah ke bawah. Nah itu aja kayaknya ini. Oke, yang lain? Oke, udah tulisannya. Oke ya, lanjut. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204
dibagi atas 13 penggalan. Dan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 206 dibagi atas 14 penggalan. Adapun penggalan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204. Tadi ada di sini data penelitiannya tadi. Penggalan pertama wa, penggalan kedua iza, penggalan ketiga quri'a, penggalan keempat Al-Quran, Mana malam mana? yang empatnya ya tidak kelihatan ya, ditutupi dengan apa tuh? Penggalan Salah, penggalan 4-nya belum kelihatan. iya belum kelihatan. 4 ya? Iya. Tutup apa namanya? Tutup masjid Kubah. Masjid. Tutup Kubah Nanti masjid. dibetulin. Oke, enggak apa-apa. Dan Lanjut aja dulu ya. Lanjut dulu, Cek. Oh iya. Penggalannya Al-Qur'anu. Iya, penggalan 5-nya Fa. sebentar Uni. Penggalan 5 fa, penggalan 6 istami'u, penggalan 7 la, penggalan 8 hu, penggalan 9 wa, penggalan 10 ansitu, penggalan 11 la'alla, penggalan 12 turhamun. Nah, Ya, jadi ini penggalan 4-nya kurang sehingga ini maju-maju dikit ya. iya. Jadi 5 ini sebenarnya fa, penggalan kelima. Ya, Pak Musid ya. Geser kali ya. Iya, ini nanti dibetulin. Jadi penggalan 4-nya kurang sehingga penggalan 5 maju, harusnya 5 ini ke fa. 6-nya ini ke ini sama'u. 7-nya la. Jadi la ini kemajuan, la-nya 7, 8-nya hu gitu ya. Iya, iya. Oke, jumlah ininya cukup. Maksudnya benderanya belum. Oke, lanjut. Penggalan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204. Bukan itu ya, tadi sudah ya. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204, penggalan 2 sampai dengan 13 merupakan kalimat bersyarat. Ya. Penggalan 2 iza merupakan huruf syarat. Penggalan 3 qori'a, penggalan 4 Al-Quran merupakan kalimat syarat. Penggalan 5 fa merupakan huruf jawab syarat. Penggalan 6 sampai 13 istami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun merupakan kalimat jawab syarat. Uraian Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204. Penggalan 1 wa merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan kedua iza merupakan huruf bermakna yang sekaligus merupakan huruf syarat yang artinya apabila. Penggalan 3 uri'a, kata kerja lampau pasif. Ciri kata kerja lampaunya patah di akhir. Ciri pasif huruf pertama doma dan huruf kedua akar katanya kasro. Pelaku pasif adalah huwa, akar kata koro'a. Pola fa'ala terdapat pada Mahmud Yunus halaman 335
yang artinya dia telah dibacakan. Penggalan keempat, Al-Qur'anu merupakan kata benda superlatif, subjek. Bang, yang Ciri foto kata tadi itu bendanya siapa, Bang? diawali dengan alif lam. Yang memfoto Ciri ini tadi siapa superlatifnya namanya? sesuai pola. Ciri subjeknya doma di akhir. Tidak tahu namanya. Akar kata qoro'a. Pola kata kerja ala. Pola kata benda fu'lanun. Terdapat pada Mahmud Yunus halaman 335 yang artinya Al-Quran. Penggalan kelima fa merupakan huruf bermakna dan sekaligus huruf jawab syarat yang artinya maka. Penggalan keenam istami'u merupakan kata kerja kata kerja perintah. Ciri kata kerja perintahnya alif di awal, wa sukun alif di akhir. Menandakan pelakunya antum. KKP berasal dari KKSAD, yaitu tas tamiuna. Prosesnya buang ciri KKSAD di awal ta, karena huruf pertama akar kata sukun perlu alif penolong yang harokatnya sesuai dengan pola ibta'ala. Harokatnya kasroh. Di akhir buang na ganti alif. Sehingga tastami'una menjadi istami'u. Akar kata sami'a pola ibta'ala terdapat pada Mahmud Yunus halaman 179. Kalian dengarkanlah. Penggalan ketujuh, la, merupakan huruf bermakna yang artinya kepada. Penggalan ke-8, ha, hu. Penggalan ke-8, hu, merupakan kata ganti yang artinya nya. Oke, clear ya, enggak ada oke. Penggalan ke-9, wa, merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-10, ansitu, merupakan kata kerja perintah. Dengan ciri alif di awal, wa sukun di akhir, menandakan pelakunya adalah antum. KKP berasal dari KKSAD, yaitu tunsituna. Dengan proses buang ciri KKSAD di awal tu, karena huruf pertama akar kata sukun perlu alif penolong yang harokatnya sesuai dengan pola af'ala, yaitu berharokat fathah. Di akhir buang na ganti alif menjadi tunsituna sehingga menjadi KKP-nya ansitu. Ya. Akar kata nasota pola af'ala terdapat pada Mahmud Yunus halaman 454 yang artinya kalian diamlah. Penggalan ke-11, la'alla, merupakan huruf bermakna yang artinya agar. Penggalan ke-12, kum, merupakan kata ganti yang artinya kalian. Penggalan ke-13, turhamuna, merupakan kata kerja sekarang dan akan datang pasif. Dengan ciri KKSAD-nya adalah ta di awal dan wa sukun na di akhir. Ciri pasifnya huruf pertama doma, huruf kedua akar kata fathah. Pelaku pasif antum. Akar kata rohima, pola
kata pola fa'ala terdapat pada Munawir halaman 483 yang artinya kalian akan disayangi. Itu penggalan ke-13 Pak. Itu wasukun alif tapi wasukun nah. Tolong Pak Mursid ciri KKSAD. Wow, bukan wow sukun alif ya. Iya. Wasukun nah. Penggalan 13 itu ngambil Munawir ya. Kalau di Yunus apa mau Yunus? Besar dan menghancurkan terbanggan di depan pedagang. Kejadian ini terjadi di sebuah pasar Yunus tradisional. dikasihi berarti. Mengawasi praktik kecurangan di pasar. Badan pengawasan pasar di sana rutin melakukan inspeksi, terutama soal alat ukur. Dan bagi pedagang yang terbukti curang, sanksinya tidak main-main. Timbangan bisa disita dan pelaku dikenakan denda hingga ratusan ribu yuan, bahkan sampai 10 kali lipat keuntungan ilegal yang diperoleh. Jika kasusnya cukup serius, pedagang bisa ditahan dan dijerat pidana penipuan. Tindakan tegas ini dimaksudkan untuk melindungi. Maaf Undi, ini kacamata ini lah berubah lagi. Jadi Pantesan. itu turun Uni berkat aku terapi terus dari jadi 1, jadi belum selesai itunya. Dari 2 plusnya menjadi 1 plus. Oleh terapi, alhamdulillah. Oke. Lanjut. Ini masih ragu 13 ini pakai Yunus apa Munawir ya? Kalau pakai Yunus kan disayang, dikasihi. Kalau ini disayangi. Yang dulu nih lah. Nggak diganti, mau diganti aja. Coba Atau lihat arti keseluruhannya dong. Lihat artinya mana yang enak. Iya. Oke. Lanjut. Arti Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka kalian dengarkanlah padanya dan diamlah agar kalian disayangi ya. Tipenya apa laptop yang mau dibeli? Vivobook Go 14. Ya kan, enggak apa-apa. Oke, lanjut. Saya 14. Vivobook Go 15. 14. Kan surat Al-A'raf ayat 206. Yaitu penggalan pertama inna, penggalan kedua allazina, penggalan ketiga inda rabbika, penggalan keempat la, penggalan kelima yastakbiruna, penggalan keenam an, penggalan ketujuh ibadatihi, penggalan ke-8 wa, penggalan ke-9 yusabbihuna, penggalan ke-10 hu, penggalan ke-11 wa, penggalan ke-12 la, penggalan ke-13 hu, penggalan ke-14 yasjuduna. Ya, 14 penggalan. Oke. Nah, lanjut.
Adapun uraian Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 206, penggalan 1, Inna merupakan huruf bermakna sekaligus merupakan huruf penekanan yang artinya sesungguhnya. Penggalan kedua, allazina merupakan kata penghubung jamak dan artinya orang-orang yang. Penggalan ketiga, inda rabbika merupakan kata benda majemuk dengan ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh. Kata ketiga merupakan kata ganti. Kata pertama, indah. Kata benda pertama, indah, merupakan kata benda khusus. Jadi kata bendanya sesuai pola. Pola kata bendanya, fi'la, terdapat pada Mahmud Yunus halaman 281 yang artinya di sisi. Kata benda kedua, Robbi. Aslinya Rabbun, oleh karena kata benda kedua menjadi Rabbin, dan karena berbanjemuk menjadi Rabbi. Ciri kata bendanya tanwin di akhir, ciri tunggalnya adalah sesuai kamus. Akar kata Rabbaba dibaca Robba. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'alun. Fa'lun. Fa'lun. Ya, mulai kacamata ini lah. Terdapat pada Mahmud Yunus halaman 136 yang artinya Tuhan. Kata ketiga, ka, merupakan kata ganti yang artinya engkau. Sehingga arti KBM, inda rabbika, yang artinya di sisi Tuhan engkau. Penggalan keempat, la, merupakan huruf bermakna yang artinya tidak. Penggalan kelima, yastakbiruna, merupakan kata kerja sekarang dan akan datang dengan ciri ya di awal dan wa sukun na di akhir. Pelakunya hum, akar kata kaburo, ola istaf'ala, terdapat pada Mahmud Yunus halaman 365 yang artinya mereka akan sombong. Penggalan keenam, an, merupakan huruf jar yang artinya untuk. Ya. Lanjut. Lanjut Pak Mursid. Penggalan ketujuh merupakan KBM, kata benda majemuk. Dengan ciri KBM-nya adalah kata benda pertama tidak ada alif, lam, dan tanwin. Dan kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama ibadah. Kata benda pertama ibadati merupakan kata benda kata kerja tunggal. Aslinya ibadatan. Karena ada huruf jar, maka ibadatin. Dan karena bermajemuk menjadi ibadati. Ciri kata bendanya didahului dengan huruf jar. Ada ta marbutoh dan diakhiri dengan tanwin.
ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata abada, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'alatun. Terdapat pada Mahmud Yunus halaman 252 yang artinya ibadah. Kata yang kedua, hi, adalah kata ganti yang artinya nya. Jadi arti KBM, ibadatihi, artinya ibadah kepadanya. Penggalan ke-8, wa, merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-9, yusabbihuna, merupakan kata kerja sekarang dan akan datang dengan ciri ya di awal dan wa sukunna di akhir. Menandakan pelakunya hum. Akar kata sabaha, polanya adalah fa'ala, terdapat pada Munawir halaman 603 yang artinya mereka akan mensucikan. Penggalan ke-10, hu, merupakan kata ganti yang artinya nya. Penggalan ke-11, wa, merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-12, la, merupakan huruf bermakna yang artinya kepada. Penggalan ke-13, hu, yang merupakan kata ganti yang artinya nya. Penggalan ke-14, yasjuduna, merupakan kata kerja sekarang dan akan datang dengan ciri ya di awal dan wa sukun na di akhir. Menandakan pelakunya adalah hum. Akar kata sajada, pola fa'ala, terdapat pada Mahmud Yunus halaman 163. Mereka akan sujud. Ya. Bukan. Supaya kita masuk ke sana sih. Lanjut, Pak Musid. Arti Al-Quran surat Al-A'raf ayat 206. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina inda rabbika la yastakbirun an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhan engkau, mereka tidak merasa enggan untuk ibadah kepadanya, dan mereka mensucikannya dan bersujud hanya kepadanya. Shadaqallahul azim. Mungkin orang-orangnya dalam kurung malaikat ya, bukan orang, bukan maksudnya bukan kita. Oh iya. Bisa tambahkan dalam kurung Pak Musid, orang-orang ini malaikat-malaikat. Ya. Dan keseluruhan nanti aja lah ini ya. Ada keseluruhan 2 ayat itu. Agak baik. Ya, dicampur. Iya. Nah, dicampur ya. Ulang bacanya nih. Tidak. Ya, coba kan sesungguhnya orang-orang atau malaikat-malaikat. Orang-orang, malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhan engkau, mereka tidak merasa enggan untuk ibadah kepadanya,
dan mereka mensucikannya dan bersujud hanya kepadanya. Ya. Oke. Alhamdulillah. Nah, ini ada ini. Ya sudah usah dibaca nih. Belum itu terlalu bahagia Tadi nih. disamakan dengan yang tadi yang mana ya? Yang orang-orang ini nanti mereka ditambahi. Sudah Cuma ya? itu kan? Iya. Udah di-save. Oke, alhamdulillah. Ini tanya Uni, Ya, apa? itu penggalan terakhir tuh akar katanya sabah. Di Mahmud Yunus itu dalam kurung sabaha itu termasuk akar kata ya Uni, kok dalam Enggak. kurung dia nih. Akar katanya sabaha. Iya, tapi yang di halaman 161 pola fa'alanya. Enggak, pola fa'ala kan enggak dikurung. Ya, karena di sini ngambilnya kan Mahmud. Ini menawir. Nah, menawir termasuk pola dia, Bu Yani. Jadi yang di Yunus itu sebenarnya enggak di dalam kurung. Sebab kenapa? Karena polanya fa'ala. Dari mana kita tahu polanya fa'ala? Coba lihat KKSAD-nya. Yufa'ilu. Yufa'ilu ya, benar. Jadi sebenarnya bukan di dalam kurung, bukan akar kata gitu ya. Mursid lihat penggalan 6 Pak Mursid. Gitu ya Yelnis ya. Jadi akar katanya tetap sabaha. Ya, tapi ngambil di sininya munawir ya Uni, bukan di sini ya, di Yunus ya. Kalau di Yunus itu maha sucikan. Sedangkan di munawir mensucikan. Ada yang coba diteliti lagi Bu Yelnis. Iya, enggak, karena dalam kurung itu saya ragu. Iya. Kita ambil mensucikan. Lihat apa Pak Andi? Tadi Pak Andi? Penggalan 6 Pak Mursid, lihat penggalan 6. 6 ayat berapa? Ayat. Kenapa? Coba ini. Itu bukan istif'ala tadi ya, apa tuh? Ayat berapa? 206 ya Pak Andi? Coba Penggalan berapa? Benar Pak Mursid. 6. Oh, sebelumnya Pak Andi. Pak Mursid. Berarti kalau bukan 206, 207. Mundur satu Pak Mursid. Mundur dulu Pak Mursid. Pak Mursid. Mursid. Pak Mursid. Mundur selangkah. Ini mana baru belakang kali. itu goyang-goyang ada tuh. Yang penggalan sebelum berapa? Mursid. 6, coba lihat 6 6. Nah, kenapa Pak Andi? Oh, bukan. Berarti 6 yang 2 ayat itu Pak Mursid. 6 yang. Ini. Nah, ini bukan istif'ala ya, bukan ya? Pola kata kerjanya. Bukan. Ifta'ala ya. Ifta'ala, karena akar katanya sami'a. Oh, sami'a. Ya. Itu milik akar kata, bukan milik pola. Oh. Kebetulan akar katanya diawalin sin juga Pak Andi kan sami'a. Iya, betul. Jadi ifta ya. Oke. Oke, pertanyaan Yelnis tadi juga kenapa mengambil munawir mensucikan? Kalau ngambil di Yunus memahasucikan gitu ya bedanya. Memahasucikan bertasbih ya. Mana yang enak ya? Mereka ya diserahkan ke forum. Serahkan ke Uni. Ya. Kalau Yelnis apa artinya Yelnis? Yelnis. Kalau Yelnis apa artinya? Ya maha sucikan kalau yang itu 101-nya. Ya. Dan besok nanti ke Pak RW ya? Ya, kalau ngambil di apa? Di Yunus memahasucikan atau bertasbih ya. Punya nanti di kantin.
mensucikan Allah kan. Di Munawir ya Pak Suni mensucikan. Langsung payungnya. Orang nggak ada. Pakai istrinya. Pakai tower. Ada. Biasanya ke karyawannya. Karyawannya lagi libur. Ya, kalau kita ngambil Yunus memahasucikan, mereka memahasucikannya Mensucikan Allah langsung. dan bersujud. Gitu aja. Ini ngambil di Munawir karena biar sama dengan Depak gitu ya. Terserah Uni lah pakai yang mana. Dua-duanya kan suci semua. Iya, makanya. Ini kan polanya fa'ala udah selesai. Polanya fa'ala ya benar. Iya. Ya fa'ala sama-sama fa'ala. Boleh memahasucikan. Kalau ngambil Yunus memahasucikan. Karena baterainya ya. Munawir mensucikan. Ya udah. Sama karena dia sama-sama suci. Iya. Gitu aja Yelnis ya, itu termasuk pilihan kata. Sama artinya. Artinya sama. Masih ada Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada mungkin cukup sekian ya. Ya, makasih Bapak Ibu. Jadi kita majukan supaya Pak Zuhur kita tidak lewat ya. Iya. Karena kalau kita membuat jadwal dari jam 10 sampai 12 misalnya, itu seolah-olah kita sengaja melewati waktu sholat ya. Tapi kalau kita buat jadwal 9.30, 11.30, seandainya nanti melewati, tapi bukan kita sengaja itu maksudnya ya. Menuntaskan aja. Iya. Oke, karena waktu zuhur memang lebih cepat. Jadi teman-teman itu 11:30 memang sudah pada izin-izin. Itu udah berapa orang yang izin? Udah ajan ini. Ya. Iya. Oke. Pak Atta sudah azan ya Pak Atta? Jakarta udah ajan ya. Iya, makanya. Cek Nung pakai kerudung apa Cek Nung? Kuning. Hah? Kuning. Kuning. Oh ya, tadi kita hijau ya. Kalau ini Atin udah keluar ya? Atin pakai apa, Tin? Oranye aja ini. Oh ya, kayak pas ya. Jadi kemarin putih, Nisa putih, tadi hijau, Oranye milat satu. Atin oranye. Iya, oranye aja. Kemudian Cek Nung kuning, udah lengkap. Uni, kapan itunya tampilnya Uni? Tampilnya hari Jumat. Kan ada jadwalnya itu. Kok Jumat? Nggak lihat ya? Kan sudah di Sabtu ya? Jumat kok Sabtu. Jadinya Bu Nunung. Kan sudah dikirim oleh admin jadwalnya. Itu Jumat bukan ngopir. Enggak ada. Udah keluar kan jadwalnya, enggak baca ya? Udah. Belum. Cek Nung itu kan penutup ayat. Jadi makanya. Oh gitu. Alhamdulillah. Jadi kan jadwal itu dibuat dari Ahad sampai Sabtu. Iya. Tadinya hari Sabtu kemarin itu tematik sehingga seharusnya Eli Fauzia hari Ahad karena awal jadwal itu Ahad kan. Ternyata mendadak tematik mundur. Nah, maka kita maju. Kalau jadwal awal itu Cek Nung Sabtu, Atin Jumat gitu ya. Ngatur itu. Uni, Sabtu tuh nikah kan keponakan kandung anak adik. Kapan? Rasanya hari Sabtu kaget. Sabtu tanggal 4. Alhamdulillah dimundur ke hari Jumat. Nah iya, pokoknya dimudahkan Allah kan. Kalau hari Sabtu berarti kan enggak bisa ikut. Nah, ini dimajukan bandingkan Jumat. Alhamdulillah. Jadi tampil oke, acara keluarga juga oke, gitu kan? Terima kasih Uni. Iya. Kemudian Atin besok mau latihan terakhir, berarti Selasa Cek Nung sendiri ya?
Habis kita ini untuk Atau Selasa aja tindak. dia ndak bisa, makanya yang jadi ndak bisa. dari awal dia udah ngomong ndak bisa. Oh ya, kontrol ya. Frida nyambung yang ini apa Nur An-Nur itu. Ya An-Nur, enggak maksud Uni gimana kalau hari Selasa kita habiskan Cek Nung sekaligus. Jadi Mundur. siap. Sampai lah sampai ke persiapan diskusi gimana? Jadi kula siap ini Uni. Hah? Sudah siap kan? Sekarang Hah? Iya jadi boleh. Iya, jadi biar sudah itu tenang, aman. Habis kita. Aman. Jadi sendirian Bu Nunung ini? Iya. Iya Selasa itu. ditambah An-Nur lah satu. Oh, tambah Nur satu. Nur itu atau 2 kali ya? Apa? Supaya cepat selesai, supaya nyetaknya itu ya tidak seperti yang kemarin-kemarin Bu Uni, agak cepat waktu nyetaknya tuh agak jeda lama. Anur Iya. apa lagi ya? Nur 20 ya? Anur Afi itu lagi di gilirannya Afi ayat 19. Yang belum An-Nur kemarin sampai atau mungkin besok mungkin besok Selasa mungkin kita samakan dulu kita cetakan kita kan belum jadi disamakan kan? Oh, udah banyak itu nih tambahannya. Iya, makanya. Jadi itu aja besok ya. Besok Hari Selasa. Selasa maksudnya. Selasa ya. Kemarin sudah sampai ayat berapa? Terakhir ayat tunggu. Terakhir ayat Bu Lili. Bu Lili Majid. Lili udah maju kan? Udah. Oh, berarti Afi yang belum. Afi yang belum. Oh, 19 ya. Kemudian Mbak Reni siap-siap Mbak Reni. Ya, sudah ini Bapak Ibu kita ke An-Nur. Berarti Afi hari Selasa ya Uni ya. Kemudian ini apa? Ya, buat aja jadwalnya. Uni Safinar minta duluan boleh enggak Uni ayat 21? Cuman enggak tahu kondisi Bu Ina sekarang. Apa? Tukar? Bukan, dia mau minta duluan. Oh, enggak apa-apa. Ayat 21 gitu. Iya. Siap dia kali. Dia udah siap. Cuman Safinar kan buat sendiri kan dia? Hah? Dia buat sendiri kan PPT-nya kalau enggak salah. Iya, dia buat sendiri. Nah, seandainya dia Selasa udah siap enggak apa-apa Safinar dulu. Ya, ininya kesiapan fisiknya nanti kita tanya dulu nih. Soalnya Kalau dia kan belum habis siap kemo. enggak apa-apa Safinar duluan. Ya. Ditanya. Sekarang ada enggak Uni Safinar?